Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, setelah lama tak terdengar namanya, karena sibuk mengurus buah hatinya yang bernama Jayden Bowenyap, Denis Caryesta baru-baru ini mengunggah momen dirinya yang sedang menangis. Denis Caryesta mengabarkan bahwa dia kehilangan buah hatinya. Lantas, apa yang menyebabkan Denis kehilangan anak? Bagaimana ia mengisahkan kisah yang menguras emosinya tersebut? Benarkah hal ini berhubungan dengan kabar Denis yang sudah melakukan program IVF atau in vitro fertilization alias program bayi tabung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Guys ya, bagus untuk stimulasinya dia ya guys ya. Oke tuh. Pemirsa Intens Investigasi, di balik penampilannya yang biasa terlihat tegar dan ceria, tangis Denis Caryesta belum lama ini pecah saat ia menceritakan perjuangannya untuk mengurus sang buah hati. Cerita itu ia bagikan di sosial media pribadinya. Dengan berderai air mata, Denis tak mampu lagi membendung rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat terus-menerus bekerja demi menghidupi sang anak. Tapi, ia tetap mendapatkan komentar buruk dari netizen. Beberapa waktu terakhir, Denis memang sering mendapatkan komentar miring dari netizen. Hal itu disebabkan karena pola asuhnya dalam mengurus sang buah hati yang dinilai kurang tepat oleh netizen. Oleh karena itu, di unggahannya tersebut, Denis seolah ingin meluapkan jeritan isi hatinya kepada netizen. Sembari terisak, ia memohon dengan sangat agar publik berhenti memberikan sumpah serapah kepada anaknya. Namun tidak hanya soal perjuangan, pukulan yang paling meremukan batinnya adalah sebuah kenyataan pahit yang harus ia terima, bahwa dua janin bayi tabung yang selama ini ia harapkan kini telah dinyatakan meninggal dunia sebelum sempat berkembang. Capek guys, gue dikerokin, gue capek, gue liat tuh guys, gue sakit semua, otak gue sakit semua, bukan otak pikiran gue sakit semua, gue capek banget guys. Gue udah kerja mati-matian, orang tetep kayak gitu. Lu tau gak? 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, bayi tabung gue ada 2 meninggal guys. Padahal sebelumnya, Denis sudah sangat berharap dan membayangkan bahwa putra pertamanya Jayden akan segera mempunyai seorang adik. Gue gagal lagi. Meski hatinya hancur berkeping-keping, Denis mencoba menguatkan dirinya sendiri. Bayi tabung gue 2 meninggal guys, gue gagal. Gue gak peduli ngomong apa, gue gak peduli ngomong apa, gue sakit, gue kerja mati-matian sampai dikerokin, gue gak peduli ngomong apa, tapi lu jangan nyumpain anak gue guys ya. Oke, gampang bikin anak guys. Bayi tabung gue 2 meninggal guys, jadinya jadi punya adek. Gue udah dikabarin minggu lalu, gue tahan-tahan sebenarnya, gak mau cerita. Tapi gue kan gue bisa semangat-semangat, bisa. Gue gak bakal berhenti bikin bayi tabung sampai Jayden gak punya adik. Gue gak boleh sedih, gue gak boleh sakit. Karena kalau gue sedih sama sakit, nanti Jayden merasa sedih. Selain itu, dalam sebuah postingan yang berbeda di akun media sosialnya, Denis memperlihatkan secari kertas yang diduga hasil analisa medis yang menunjukkan hasil dari program bayi tabungnya. Berdasarkan surat tersebut, Denis bercerita kalau kedua embrio calon anaknya itu telah dinyatakan mengalami kelainan dan sama sekali tidak berkembang. Padahal jauh di lubuk hatinya, Denis sudah optimis dan yakin kalau program ini akan berhasil.
Hal itu karena Dennis merasa dirinya memiliki tingkat kesuburan yang baik jika ia berkaca dari kehamilan anaknya terdahulu. Tetapi dengan hasil ini, Dennis benar-benar terpukul dan tak menyangka. Karena persiapan matang yang sudah ia lakukan, mulai dari mendesain kamar bayi hingga membeli ranjang baru untuk calon adik Jayden, harus berakhir tragis dan sia-sia. Guys, bayi tabung 1 miliar gua ya guys ya, tuh dua-duanya meninggal guys. Setelah dapat surat ini, dia ini memang tidak berkembang guys. Padahal gue udah yakin banget, tuh tau gak sih, gue tuh udah yakin banget pasti jadi. Kenapa? Karena kan secara gue subur kayak guys ya, Jayden aja sekali tolak langsung jadi kan. Nah maksudnya gue gak nyangka aja gitu bakal kayak gini. Gue udah kayak bener-bener kayak merasa gue udah siapin ini nih, ada kamarnya apa segala macam, ada ranjang apa segala macam. Tapi bisa-bisanya gagal, gue juga bingung ya guys ya. Hantaman kenyataan pahit ini pun membuat Dennis sangat tertekan. Bagaimana tidak, ia harus menelan pil pahit setelah dirinya berjuang melewati proses suntik hormon yang melelahkan. Dan saat dirinya sudah sangat yakin bahwa benih di dalam rahimnya akan menjadi janin, takdir justru berkata lain. Takdir merenggutnya dalam sekejap mata. Namun, Dennis menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerah dan akan terus mencoba program bayi tabung ini demi Jayden. Terus hari ini gue udah tanda tangan kalau misalkan itu nggak disimpan nggak apa-apa guys ya. Maksudnya nggak disimpan nggak apa-apa karena memang dua-duanya nggak berkembang guys tuh. Ada kainan tuh guys dua-duanya guys ya tuh. Udah gitu nggak bisa guys tuh, bener-bener nggak bisa berkembang guys. Jadi gue bener-bener stres banget. Tapi gue pasti coba terus sih guys ya. Gue tuh bener-bener nggak nyangka sama sekali bayi tabung gue ini bakal gagal. Gue nggak tahu rasanya guys ya, suntik hormon dan berharap itu bayi itu jadi ya guys ya, udah jadi. Di hati gue tuh kayak udah jadi, tapi ternyata enggak guys. Dennis Charyesta masih memiliki satu anak laki-laki yang bernama Jayden Bowen Yap. Jayden lahir pada 11 November 2023 lalu. Lantas, benarkah Jayden menjadi salah satu cara Dennis untuk menghapus perasaan dukanya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, meski batinnya remuk redam akibat kegagalan program bayi tabung, Dennis Charyesta tampaknya enggan berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Ia sadar bahwa ada senyum sang anak Jayden yang harus tetap dijaga. Di media sosialnya, Dennis pun kerap mengabadikan momen-momen hangat dan penuh kasih saat dirinya mengurus putranya itu. Seperti momen manis yang satu ini, ketika Dennis dengan penuh sukacita menyambut Jayden yang baru saja pulang sekolah. Anak gue udah pulang guys. Yes, gue punya surprise buat lo. Es krim. Tak sampai di situ, Dennis telah menyiapkan sebuah kejutan manis, yaitu sebuah es krim berbentuk ikan di dalam kantongnya. Mami punya kado buat kamu. Mau nggak? Nggak boleh lihat. Merem dulu. Belum. Tada! Es krim fish yang apa? Thank you, Mami. Dia. Kisnya mana? Senang. Sebuah kecupan hangat dan ucapan terima kasih pun mengalir dari Jayden. Seolah menjadi obat penawar yang paling mujarab bagi luka hati yang baru dirasakan Dennis Charyesta. Hey. Makan dengan es krim. Suka? Digigit dong. Ya.
buka gitu. Ya, digigit. Gigit gitu. Nah, ya pintar. Gigit gitu. Digigit, Dek. Ya, bukan dikonyok-konyok gitu. Itu es krimnya. Itu es krim itu, coba jilat. Oh, jatuh kan? Ayo. Mau. Tak hanya memberikan kejutan-kejutan kecil, dalam unggahan lainnya, Dennis juga memperlihatkan potret kesehariannya saat menyuapi Jaden sambil bermain. Demi membahagiakan sang anak dan mengalihkan rasa stresnya, Dennis bahkan rela sibuk mempersiapkan sebuah perahu karet besar di kolam renang rumahnya agar ia bisa bermain air bersama Jaden. Lantas, seperti inilah potret ketegaran Dennis demi masa depan anak tercinta. Jangan kesana nanti jatuh. Bisa selesai makan. Jangan balikin. Hai, Mbak Iya. Bye. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Perahunya udah selesai. Ini ayunya. Ini ayunya. Iya. Ayu. Sementara itu pemirsa, menguak kembali cerita di balik perjuangan Dennis dalam menjalani program bayi tabung. Benarkah tubuh Dennis sempat mengalami perubahan ekstrim akibat suntik hormon? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, perjuangan seorang wanita demi mendapatkan buah hati memang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, baik secara mental maupun fisik. Hal ini pula yang dirasakan langsung oleh Dennis Chariesta. Dennis menceritakan bagaimana kondisi tubuh dan fisiknya sempat mengalami perubahan drastis semenjak menjalani proses suntik hormon untuk program bayi tabung tersebut. Sejak disuntik hormon, bentuk badannya terasa berubah dan nafsu makannya mendadak melonjak tajam, hingga ia mampu makan 5 kali dalam sehari. Ironisnya, jika ia mencoba menahan nafsu makan yang menggila itu, kepalanya langsung terasa pening luar biasa. Guys, rambut gue ditanam udah tumbuh tuh guys ya. Tuh, segini. Tuh udah panjang guys rambutnya guys. Rambut orang kaya. BTW guys ya, gue mau cerita guys ya. Sejak gue suntik hormon tuh guys ya, yang gue bayi tabung itu, badan tuh kayak berubah deh, bentuk badan gue tuh kayak berubah, kayak pengen makan mulu gak sih? Kenapa ya? Kenapa suntik hormon tuh pengen makan mulu ya guys? Ini autoimun gue ya guys ya. Jadi kayak pengen makan mulu, sehari bisa makan 5 kali, oh my god. Terus gitu kalau misalkan gue tahan gitu ya nafsu makannya ya, keyang-keyang, puyeng-puyeng gitu guys. Kalian gitu gak sih guys ya? Ada pengalaman gak yang bayi tabung, gimana caranya biar gak makan terus, biar gue nanti pas bunting gak gede banget gitu loh. Coba. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.